Emas itu langka, mahal, dan selalu dianggap aman. Tapi tunggu dulu, kenapa harga emas tidak bisa naik seenaknya atau turun sesuka hati? Banyak trader yang salah paham, padahal ada satu hukum yang selalu mengatur harga emas. Kalau kamu mau tahu rahasianya, tonton terus video ini. Harga emas sering bikin bingung, kadang naik cepat saat isu perang, kadang turun meski dunia lagi kacau. Tapi di balik semua itu, ada satu prinsip sederhana, yaitu supply dan demand. Bayangkan seperti ini, emas itu langka ya, tapi produksi emas dari tambang di seluruh dunia hanya sekitar 3.000 ton per tahun. Itu pun butuh bertahun-tahun dari penemuan sampai siap dijual. Di sisi lain, permintaan emas datang dari banyak pihak, seperti perhiasan, investor dan trader, bank sentral, serta industri teknologi. Jadi, harga emas tidak bisa naik atau turun sembarangan. Market harus menyeimbangkan antara berapa banyak emas yang tersedia dan berapa banyak orang yang mau membeli. Itulah kenapa kadang harga emas naik sebentar lalu turun lagi, meski dunia sedang panik. Dan untuk trader, memahami mengenai supply dan demand itu sama pentingnya dengan membaca berita atau chart. Di video ini, kita akan bongkar bagaimana supply dan demand mengatur harga emas dunia, kenapa market bereaksi seperti itu, dan bagaimana trader bisa memanfaatkannya. Siap? Mari kita mulai dari pembahasan pertama kita. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan ini, teman-teman, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa Bisa Trading memiliki komunitas di Telegram dan teman-teman bisa akses melalui link yang ada di deskripsi. Dan untuk teman-teman juga yang masih mencari broker untuk trading, kita juga menyediakan rekomendasi broker yang memiliki spread yang rendah dan withdrawal yang lancar. Yang pastinya teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal di pasar. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan pertama kita. Dari mana supply emas? Sumber utama untuk mendapatkan emas itu teman-teman ada dari tambang, daur ulang, dan cadangan lama. Nah, mengenai daur ulang, yaitu adalah scrap dan perhiasan lama. Jadi perhiasan-perhiasan lama ini teman-teman itu didaur ulang menjadi perhiasan yang baru. Terus untuk cadangan lama ini biasanya diambil oleh bank sentral. Bentuknya itu kayak emas batangan teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk ke bank sentral atau bank-bank besar, teman-teman lihat mereka punya cadangan emas, itu emasnya berbentuk batangan. Ya kalau di Indonesia itu emas antam teman-teman. Dan ini adalah fakta pentingnya ya kenapa suplai emas itu sangat lambat. Ya, mengenai tambang, daur ulang, cadangan, dari bank sentral, itu kan butuh waktu bertahun-tahun, teman-teman. Apalagi kok kayak tambang ya kan. Kalau tambang, teman-teman butuh 1 sampai ya beberapa tahun untuk memproduksi emas, hingga emas itu siap jual. Oleh karena itu, suplai emas itu terbatas, teman-teman, ya. Tidak bisa dicetak seenaknya seperti mata uang. Ya, jadi teman-teman jelas ya, suplai emas itu dari mana. Ya, jadi teman-teman ketika ditanya, emas itu dihasilkan dari apa aja? Jawabannya 3, ya kan? Tambang, daur ulang, dan cadangan dari bank sentral. Dan next-nya, ya, kita masuk ke siapa saja pembeli emas. Tadi kita sudah bahas mengenai supply-nya, sekarang kita bahas mengenai demand-nya. Ya, beberapa sumber permintaan emas itu seperti perhiasan, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman di rumah ada yang menyimpan emas ya dalam bentuk perhiasan. Terus yang kedua itu adalah sumber permintaan itu dari bank sentral. Itu kita sudah bahas di video sebelumnya, teman-teman. Bank sentral menyimpan emas itu untuk cadangan strategis ya ketika negara terkena inflasi ataupun ketidakpastian global ya ketidakpastian makro global maksud saya teman-teman. Yang ketiga itu ada investor ya, investor membeli emas itu untuk lindung nilai dan spekulasi jangka panjang. Dan yang terakhir itu adalah industri seperti elektronik, medis, dan juga teknologi. Nah, ini adalah catatan pentingnya teman-teman ya. Setiap demand yang tercipta itu memiliki tujuannya yang berbeda teman-teman. Oleh karena itu pergerakan harga emas sangat dipengaruhi oleh kombinasi semua demand ini. Ya, jadi ketika teman-teman lihat harga emas itu naik, ya itu mungkin salah satu dari sumber ini sedang melakukan pembelian yang sangat masif, baik dari sektor industri, investor, bank sentral, ataupun dari sektor perhiasan, teman-teman. Ya, kalau sektor perhiasan itu biasanya dari Diwali, teman-teman, kalau teman-teman tahu ya. Itu adalah event ya, setahun sekali di India. Kalau dari bank sentral itu, teman-teman biasanya akan melihat dari keadaan ekonomi suatu negara, dan investor teman-teman akan melihat ya investor-investor besar, apalagi investor-investor yang sudah lama, mereka ingin melindungi kekayaan mereka itu dalam bentuk emas, teman-teman. Ya, kita sudah bahas lah sebelumnya mengenai emas itu adalah aset lindung dan dia juga bertahan di kondisi market seperti apapun. Ya, kalau untuk industri mungkin sedikit teman-teman tahu ya kayak elektronik, medis itu sebagian menggunakan emas, teman-teman. Ya, ketika kita sudah bahas mengenai supply-nya ya, tempat dia berasal dari mana, lalu siapa yang meminta atau demand-nya itu dari mana. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, teman-teman, mengenai demand fisik dan juga finansial. Ya, jadi sebenarnya jenis permintaan itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu adalah fisik. Ya, ini adalah emas-emas fisik, batangan yang teman-teman bisa beli di
toko ya, ini adalah aset untuk jangka panjang ya. Mungkin teman-teman di rumah juga sudah mulai cicil emas ya. Emas itu adalah aset jangka panjang. Mau keadaan market itu sedang kacau, mau ya geopolitik di mana-mana, emas bakal stand higher. Ya, emas itu bakalan kuat, teman-teman. Dan yang kedua itu adalah permintaan dari financial. Nah, financial ini berbeda dengan fisik, teman-teman. Nah, financial ini untuk kita yang trading di pasar. Oleh karena itu, ya, harga emas di financial itu lebih cepat dan reaktif, teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli harga emas, contoh lah kayak harga emas sekarang 2.500.000. Nah, malamnya harga emas nembak ke atas, teman-teman ya, dan teman-teman besok ke Pegadaian mau jual emasnya itu tidak bisa secepat itu, teman-teman. Ya, itu butuh waktu sehari atau 2 hari baru harga demand fisiknya itu menyesuaikan dengan harga emas yang berada di market, gitu loh. Jadi kalau kalian pikir emas itu bakalan naik ketika marketnya itu naik juga di chart, itu tidak segampang itu. Dia butuh waktu juga, teman-teman. Nah, ini adalah implikasi ke harga emas. Pergerakan jangka pendek sering didorong oleh financial demand, seperti inflasi, ya, terus ada juga suku bunga, terus juga ada ketenaga kerjaan, teman-teman, banyak. Jadi kalau financial ini ya, faktor financial demand ini biasanya ke data ekonomi dan keadaan dunia, teman-teman ya, atau makro global. Dan demand fisik menentukan tren jangka panjang. Ya, jadi kalau teman-teman mau save uangnya ya dalam jangka yang lebih panjang, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, teman-teman biasanya akan menyimpan emas dalam bentuk fisik. Seperti itu. Cukup jelas? Ya, kita masuk ke kenapa harga emas itu bisa turun. Terkadang, teman-teman ya, harga emas itu bisa naik sangat signifikan dan juga bisa turun, teman-teman. Nah, ini adalah beberapa faktor ya penyebab utama harga emas itu bisa turun. Yang pertama itu adalah demand financial keluar, yang dimana investor lepas posisi atau taking profit. Terus yang kedua ada USD yang menguat, membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lain. Yang kita tahu, ketika USD-nya menguat, para investor di negara lain, teman-teman, itu biasanya melakukan aksi taking profit. Ya, terus yang keempat ada yield obligasi ya, dari US yield-nya aja kalau misalnya naik, maka alternatif ya investasi lebih menarik seperti deposito ataupun reksadana, teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah risk on mode. Ya, ini biasa terjadi di saham. Trader profesional itu lebih prefer lihat aset-aset beresiko ketimbang emas itu sendiri. Dan yang paling penting, biasanya ketika emas itu turun, negara dan dunia itu lagi baik-baik saja, teman-teman. Ya, jadi tidak ada alasan untuk demand-nya itu naik. Jadi demand-nya itu bakalan turun ya, dan harga dari emas itu bakalan turun, teman-teman. Ya, catatan pentingnya, turunnya harga emas bukan karena suplai emas yang bertambah, ya, tetapi dipengaruhi oleh sentimen dan juga aliran modal. Aliran modal itu di mana? Aliran modal itu di yield dan juga di risk on mode, teman-teman. Ya, ketika aset berisiko lebih menarik daripada memegang emas, maka arus modalnya akan lari ke saham dan juga reksadana. Kurang lebih seperti itu. Oke? Dan ini adalah kesalahan trader pemula yang baru terjun ke trading emas, teman-teman. Yang mereka pikir emas itu pasti naik, maka mereka buy terus. Ya, lalu mereka mengabaikan konteks pasar. Konteks pasar itu seperti inflasi, ya, terus data ekonomi dan lain-lain. Dan yang terakhir, mereka selalu salah timing. Dan inilah yang perlu teman-teman perbaiki, ya. Yang pertama itu adalah fundamental bukan soal benar atau salah, tapi soal kapan ya pasar menanggapinya. Yang artinya timing itu adalah kunci kesuksesan ketika teman-teman melihat harga emas ini dari perspektif yang benar. Ya, intinya trader itu tidak bisa menebak arah, teman-teman, tapi bisa menyesuaikan diri dengan waktu pasar. Contoh lah kayak gini, harga emas itu kan sedang naik. Ya, harga emas sedang naik ke atas seperti ini. Ya kan, di chartnya, kita bahas chart nih, teman-teman. Ya kan, ketika kita dapat area resistance terbaru, dan ternyata ya, di financial faktornya inflasi di Amerika itu naik, maka harga emasnya bakalan turun dan ya para investor itu bakalan lari ke aset beresiko. Ketika harga emasnya turun, teman-teman bisa siap-siap buy dari bawah. Kenapa? Karena secara demand fisik dan juga secara flow market bertahun-tahun yang lalu, teman-teman, harga emas ini selalu buat high terbaru. Artinya emas bakal buat all time high terbarunya. Ya, jadi kalau teman-teman mau buy, teman-teman wajib ya menyesuaikan timing ya dengan financial factor, baik itu pemotongan suku bunga atau turunnya inflasi, ya, atau geopolitik. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa asal beli emas, teman-teman, kalau di finansialnya, kalau di marketnya. Ya, yang kita bisa lakukan adalah kita mencoba untuk menyesuaikan diri dengan keadaan ekonomi ataupun keadaan dunia saat itu. Ya, tapi kalau teman-teman tradingnya itu emas fisik, ya teman-teman beli emas fisik, jual emas fisik, ya teman-teman tinggal beli aja. Ya, karena waktunya pun teman-teman pasti
tariknya itu lama, bukan ya kayak trader-trader di market ya yang trading sehari dapat $30, trading sehari dapat $100, nggak kayak gitu teman-teman. Ya, kalau teman-teman tradingnya itu di market, teman-teman wajib menyesuaikan diri teman-teman dengan timing ya atau keadaan market saat itu. Ketika teman-teman sudah mengerti ya dengan kesalahan pemula yang masuk ke pasar yang mereka pengen buy terus tanpa tahu bahwa esensi trading di pasar itu kita juga harus melihat faktor di luar dari pergerakan emas itu secara tahunan, kita juga tahu bahwa kemungkinan emas untuk turun itu tetap ada, teman-teman. Tetapi penurunan itu tidak akan lebih rendah dari penurunan tahun lalu. Dan dia juga tidak akan lebih rendah ya dari low dia yang paling rendah. Artinya apa? Emas ini kembali ke nol. Kenapa? Karena emas dari dulu itu adalah alat tukar yang sah, teman-teman, dan diakui di seluruh dunia. Oleh karena itu, sampailah kita ke kesimpulan ya, teman-teman, membaca emas di market. Ya, mengenai suplai emas, ya, suplai emas itu terbatas. Kelangkaan membuat emas berharga. Kita sudah bahas bahwa butuh waktu bertahun-tahun untuk seorang produsen emas menciptakan emas dan menjual emasnya. Ya, dan supply yang terbatas itu berbanding terbalik teman-teman dengan demand yang banyak ya. Perhiasan, investor, bank sentral, industri itu semua menginginkan emas ya. Termasuk kita pun di rumah kita juga ingin emas. Sedangkan supply terbatas. Oleh karena itu gerakan emas itu cenderung bullish teman-teman dari tahun ke tahun ya. Dan pergerakan harga emas secara intraday itu digerakkan oleh financial factor ya seperti inflasi, suku bunga, dan juga keadaan market sentiment ya. Makanya short term dan long term itu berbeda. Ya, kalau long term teman-teman pakai yang namanya emas fisik. Ya, karena demand emas itu dari tahun ke tahun itu pasti naik, teman-teman. Ya, dan harganya juga bakalan naik. Tapi kalau teman-teman short term ya, yang artinya teman-teman trading di pasar ya atau di market, teman-teman wajib melihat ya faktor finansial seperti data ekonomi dan juga geopolitik supaya teman-teman bisa mengoptimalkan bahasanya keuntungan teman-teman di pasar. Dan yang paling penting, timing itu adalah kunci. Fundamental benar, tapi pasar bereaksi sesuai waktu. Ya, jadi teman-teman sesuaikan entrian teman-teman dengan fundamental factor atau keadaan market saat itu. Karena di komunitas kita selalu berikan ya edukasi sekitar 30 video lebih ya dan kita juga selalu sounding mengenai pergerakan market di hari itu. Dan kita berhasil ya untuk hari ini mendapatkan sekitar 460 pips profit teman-teman dari faktor finansial ya yaitu geopolitik dan juga ketegangan di belahan dunia sana ya yang terjadi antara Venezuela, Amerika, terus Greenland, Uni Eropa dan juga Iran. Ya kita tahu harga emas itu masih naik teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau informasi-informasi dan signal trading seperti ini, teman-teman boleh langsung klik link yang ada di deskripsi video ini. Ya, saya harap materi singkat kita ini bisa memberikan teman-teman edukasi dan juga insight terbaru mengenai supply dan demand ya. Supply dan demand ini kita bahas dari pengertian ekonomi ya teman-teman, bukan dari chartingnya. Mungkin charting kita bahas nanti ya atau teman-teman bisa lihat video kita sebelumnya kita juga sudah bahas mengenai supply dan demand di chart itu bagaimana. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Stay positif, stay cuan, peace.